upload ya guys, udah kayak cukup beberapa hari gitu ya guys. Kali ini kita akan menonton gitu ya sambil storytelling tentang film yang benar-benar unik banget tentang gadis burung. Film keluarga ini berjudul Ep atau Ip atau apa ya bacanya guys. Bercerita tentang sepasang suami istri bernama Ware dan Tine yang hidup di sebuah kota kecil di Belanda. Di sebuah peternakan kecil dikelilingi padang rumput, Ware senang melihat burung-burung dengan teropongnya di hutan. Pada suatu hari, Ware sedang mengamati burung-burung dan tiba-tiba mendengar suara kicau di dekatnya. Saat mengeceknya, ia menemukan makhluk kecil yang memiliki tubuh dan wajah seperti manusia perempuan tetapi memiliki sayap di lengannya. Ware melihat ke langit, berharap menemukan ibunya, tapi tidak ada sama sekali. Sehingga ia memutuskan untuk membawanya pulang untuk ditujukan ke istrinya. Istrinya Tine sangat terkejut karena dia nggak pernah melihat spesies burung seperti ini. Tine menyarankan untuk menelpon polisi aja deh karena ini kan merupakan spesies langka. Tapi Ware tetap ingin menunggu sampai ibunya datang. Karena mereka itu tidak punya anak, mereka akhirnya memutuskan untuk merawat gadis kecil itu seperti anak mereka sendiri jika tidak ada yang menjemputnya. Malam hari, saat gadis kecil itu tidur, mereka memikirkan nama terbaik dan terpilihlah nama Viegelche. Maaf ya kalau pengucapannya salah, kayaknya sih salah guys. Tine memenuhi kebutuhan baju kecilnya dan kaos tangan agar sayapnya tidak terlihat. Perlengkapan bayi bahkan membuatkan troli agar bisa diajak ke kota layaknya bayi normal. Lebih tepatnya sih bayi manusia ya guys. Mereka mengumumkan kepada orang-orang bahwa telah mengadopsi Viegelche. Orang-orang bertanya, mengapa anaknya itu kayak begitu kecil? Keduanya langsung mengakhiri percakapan sebelum hal besar terjadi karena orang tuanya takut identitas dari Viegelche ini bakal ketahuan kan. Sampai suatu hari, Ware dan Tine menyadari Viegelche ini hanya bisa berkicau layaknya burung dan tidak bisa berbicara seperti manusia. Meskipun telah memberikan fasilitas layaknya manusia, dia mulai bertingkah seperti burung daripada manusia. Tine sangat sedih dengan kenyataannya, namun tetap mengajarinya berbicara dan makan, memakai kakinya. Meskipun demikian, burungnya tetap burung ya guys. Ia tetap tidak mengerti saat diajari membaca dan bahkan memakan serangga di lantai. Tine semakin frustasi mengajari Viegelche dan berpikir anaknya hanya bisa belajar sopan santun. Sehingga hari berikutnya, Tine mengajaknya ke restoran. Namun saat melihat burung di restoran, ia ikut mengepakkan sayapnya yang terbungkus baju. Karena Tine takut diperhatikan pengunjung, ia membawanya ke toilet dan memintanya mengepakkan sayapnya di sana. Tine menunggu di luar, namun Viegelche tidak keluar-keluar. Ia yang menunggu bersama wanita lain penasaran dan terlihat dia terbang melalui jendela toilet ke langit. Tine pulang dengan perasaan sangat sedih, menyampaikan ke Ware bahwa anaknya itu hilang. Karena yakin tidak akan terbang jauh, mereka memutuskan untuk ke kota mencarinya. Viegelche ini terbang bersama gerombolan burung yang lain, layaknya merasakan kehidupan yang sebenarnya. Namun karena angin kencang, dia itu jadi nggak bisa menjaga keseimbangan. Terus dia akhirnya terjatuh di sebuah kamar gadis kecil bernama Louis. Louis itu akhirnya menjadi temannya sebagai pelipur lara karena ayahnya tidak punya waktu bermain dengan Louis yang masih polos dan kagum banget sama sayap dari Viegelche. Juga ikut membuat sayap-sayapan dan mengajaknya tidur di atas pohon seperti burung. Viegelche sangat mudah memanjat ke ranting pohon atas, sedangkan Louis tidur di dahan lebih bawah. Di sisi lain, Warren dan Tine yang telah tiba di kota tidak menemukan penginapan yang kosong. Keesokan harinya, karena Ware dan Tine tidak dapat hotel, terpaksa semalam mereka tidur di bawah pohon dan kebetulan di tempat yang sama dengan para gadis tadi. Louis yang melihat Ware dan Tine bercerita bahwa di atas pohon ada seorang gadis burung, namun sebelum mereka menemukannya, ia telah terbang. Mereka mencoba pergi dan Louis mengikuti mereka dan mengklaim bisa membantu mereka menemukan Viegelche. Viegelche terbang bersama gerombolan burung yang lain dan lebih cepat yang membuatnya terjatuh di atap gereja. Orang-orang melihat gadis itu dan memanggil pemadam kebakaran untuk menyelamatkannya. Namun lebih dulu, gadis tersebut terbang meninggalkannya.
Kejadiannya itu masuk ke dalam berita dong. Ware yang melihat berita itu langsung mendatangi rumah pemadam kebakaran dan mencoba memberitahu tentang gadis burung itu. Si pemadam kebakaran hampir tidak percaya, namun akhirnya ikut membantu mereka menemukannya. Sampai di sebuah hutan, mereka mendengar suara tembakan dan mengira Fiegelce dalam incaran pemburu. Louis melihat ke dasar sumur mengira ia tertembak jatuh, namun itu hanya ponconya aja. Mereka memutuskan untuk menginap di sebuah pondok. Louis bertemu dengan anak laki-laki dan bercerita tentang petualangannya bersama Tine dan Ware mencari Fiegelce. Hingga pada malam hari, anak-anak laki-laki ini menyadari ada sesuatu di bawah tempat tidurnya. Dan ternyata itu adalah gadis burung yang telah diceritakan oleh Louis. Ia memanggilnya dan mereka tidur bertiga. Saat pagi hari, Louis lalu memberitahu Ware dan Tine, namun Fiegelce terbang sebelum mereka mendapatkannya. Namun pada akhirnya di akhir pencarian mereka, pemadam kebakaran pulang dan mengatakan gadis kecil itu baik-baik aja setelah semalam menyelamatkan saat Tine dan Ware tidur. Pada akhirnya mereka berusaha untuk merelakan Fiegelce terbang bersama burung-burung lain menuju laut dan berniat si orang tuanya itu untuk pulang ke rumah naik bus karena dia tuh udah ya udahlah kayaknya Fiegelce itu memang harus balik ke habitatnya, harus bersama burung-burung lainnya dan gak bisa dijadiin seperti anak manusia pada normalnya. Namun dari kejauhan, Ware mendengar suara kicau sebelum naik bus. Dia berlari menuju laut dan Tine mengikutinya dari belakang. Mereka menyelamatkan Fiegelce yang tenggelam di air dan membawanya kembali ke rumah. Dan di pagi hari, Fiegelce lagi-lagi berusaha terbang. Ware dan Tine tidak ingin membatasi putrinya. Ia kemudian membawanya ke padang rumput dan memberikan ciuman perpisahan terakhir sebelum membiarkan anaknya benar-benar terbang. Ya ampun, sedih banget gak sih? Mereka itu benar-benar tulus banget merawat Fiegelce, tapi ya memang Fiegelce itu harus dibebasin karena kan dia burung bukan manusia, nggak bisa di kayak rawat seperti manusia pada umumnya gitu guys. Tapi ini benar-benar ceritanya family banget, mengharukan banget. Oke guys, kalau kalian masih suka dengan video semacam ini lagi, kalian boleh komen di bawah ini supaya aku bisa bikinin lagi buat kalian semua. So, sebelumnya aku minta maaf apabila aku ada salah kata, salah pengucapan, salah sesuatu yang tidak berkenan di hati kalian. Aku minta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih kalian udah nonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video-video seru berikutnya. Bye-bye!